Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, SPD CHCHT, spesialis hipnoterapis penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Dan saya juga sekaligus mantan penderita asam lambung, penderita MAH kronis tahun 2018, dan sekarang alhamdulillah saya sudah sembuh, sehat walafiat, seperti sedia kala. Nah, teman-teman ya, di video kali ini saya mau bahas tentang masalah anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder dan bagaimana anxiety disorder ini bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan ataupun cara kita mengatasi supaya anxiety disorder pada diri kita ini bisa teratasi sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi nanti teman-teman juga silahkan ikuti video-video saya dan juga jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan herbal ataupun yang membutuhkan vitamin untuk membantu penyembuhan asam lambung, teman-teman bisa gunakan madu aslamgat dan madu istighfar yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa cek di keranjang kuning gitu ya. Nah, oke teman-teman. Anxiety disorder itu apa sih gitu ya? Jadi anxiety disorder itu adalah istilah lain dari kecemasan berlebih, teman-teman, ya. Jika seseorang memiliki kecemasan, itu hal yang wajar. Jadi semua orang itu memiliki rasa cemas, rasa khawatir, gelisah, dan sebagainya. Tetapi kadarnya itu normal, dan itu biasanya ada faktor pemicu ataupun faktor penyebab. Tetapi untuk anxiety disorder ataupun kecemasan berlebih ini biasanya tanpa disertai dengan masalah ataupun kondisi yang serius gitu loh. Kalau misalnya orang normal, cemas, gelisah itu biasanya dihadapkan pada suatu persoalan yang urgent ataupun dalam suatu permasalahan yang berat, yang serius gitu ya. Tetapi kalau anxiety disorder ini biasanya seseorang ini hanya seolah-olah merasakan sesuatu yang berbahaya. Yang sering terjadi adalah seseorang ini membayangkan tentang kesehatan tubuhnya yang mungkin dia beranggapan bahwa sedang sakit berat, hidupnya tidak lama lagi seperti itu. Jadi timbul kecemasan-kecemasan yang berlebihan begitu. Dan biasanya anxiety disorder ini terjadi karena traumatik masa lalu, teman-teman ya, untuk penderita asam lambung ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, gitu. Jadi biasanya untuk para penderita asam lambung itu di awal-awal sakit lambung itu biasanya loh ya. Ini yang paling sering terjadi termasuk yang saya alami dulu itu adalah mengalami yang namanya panic attack, teman-teman, ataupun yang disebut dengan serangan panik. Jadi serangan panik itu apa? Serangan panik itu adalah kondisi di mana kita itu merasa kayak sudah mau meninggal gitu, teman-teman. Jadi mulai dari kita merasakan sesak napas, jantung berdebar-debar, keringat dingin, keliengan, kayak mau pingsan dan sebagainya, itu campur aduk jadi satu. Nah, biasanya dari kejadian itu akan termanifestasi ya, akan terkumpul menjadi sebuah ketakutan ya, kalau itu nggak segera kita selesaikan, sehingga akan menjadi sebuah rasa trauma yang berkepanjangan sehingga kita selalu dihantui dengan yang namanya anxiety disorder, teman-teman. Nah, itu biasanya awal mula dari anxiety disorder itu. Biasanya nanti ketika penderita asam lambung ini nanti mengalami gejala, contoh tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, dia ini langsung mengingat rasa trauma yang pernah terjadi. Jadi dihubungkan dengan kala itu pada waktu jantung saya berdebar-debar diiringi dengan sesak napas, diiringi dengan keliengan yang hebat, diiringi dengan perasaan mau mati. Nah itu, jadi setiap hari kita merasakan itu, besoknya merasakan itu, besoknya merasakan itu, akhirnya terkumpul jadi satu, terjadilah kecemasan berlebih yang kita alami, kita rasakan setiap hari, berawal dari trauma. Nah itu ya teman-teman, jadi semua hampir 90% ya yang mengalami gangguan lambung ya, itu mengalami yang namanya anxiety disorder. Tapi juga nggak sedikit yang tidak mengalami, termasuk istri saya itu juga ini gangguan lambung tapi nggak mengalami anxiety disorder, beruntung gitu ya. Terus kemudian poin selanjutnya, bagaimana cara mengatasi atau minimal meringankan gejala kecemasan, teman-teman ya. Yang pertama, ketika kita ingin meringankan ya, minimal meringankan gejala anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, kita harus pahami, kita harus sadari. Dulu, pada waktu kita sakit pertama kali, terkena serangan panic attack itu ya, itu apa sih sebabnya? Mari kita gali, teman-teman.
kita gali. Apakah kita memang terlalu banyak pekerjaan, stres? Apakah faktor makan atau pola makan kita ini amburadul kala itu? Apakah yang ketiga ini pola hidup kita amburadul juga? Kita pelajari dari 3 hal ini. Nanti kalau kita sudah pelajari dari 3 hal ini ya, biasanya nanti kita akan sadar, oh kemarin itu pada waktu saya pertama kali sakit asam lambung ya, memang pola hidup saya ini amburadul. Pola makan saya amburadul. Saya tidak bisa mengelola pola pikir dengan baik sehingga stres berkepanjangan saya biarkan. Nah, dengan fahamnya hal itu, biasanya nanti semakin hari, kalau kita mau ini dulu ya, introspeksi dulu ya, semakin hari itu nanti kita akan semakin paham. Oh, nanti berarti penyembuhan saya harus menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, menjaga pola makan. Supaya hal yang kemarin terjadi itu nggak terulang. Toh itu juga terjadi pada saya, teman-teman. Kala itu saya sakit asam lambung karena makan coklat yang terlalu banyak, nggak pernah makan sahur. Saya kerja itu mulai maghrib sampai subuh. Terus kemudian habis makan langsung tidur biasanya. Dari ketiga faktor itu saya lahap semuanya. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Setelah saya perbaiki ketiga pola hidup, pola pikir, pola makan ini, ya sembuh, teman-teman. Jadi nanti ketika misalnya kita udah jaga ketiga ini, terus kemudian kok masih ada kadang jantung berdebar-debar, kita jadi ini, kita apa ya, kita pasti akan merecord ataupun kita ada ingatan tentang kemarin saya sakitnya karena ini. Kalau sekarang saya kan sudah jaga pola makan, pola pikir, pola hidup, tentunya kalau kambuh mungkin nggak separah dulu. Nah itu, ketika nanti ada kambuh, pasti kita mikirnya nggak separah dulu. Ada kambuh, nggak separah dulu, karena saya sudah jaga ketiganya. Nah itu harapannya nanti di situ, teman-teman. Nah, ya gitu ya. Dan biasanya orang yang mengalami anxiety disorder itu kebanyakan produksi kortisol ataupun hormon kortisol dan hormon adrenalin ataupun kita sebut dengan hormon stres itu meningkat. Makanya kondisi tubuh kita itu biasanya memang nggak nyaman sekali, itu karena hal itu, teman-teman. Karena produksi hormon kortisol dan hormon adrenalin yang berlebihan. Begitu. Terus kemudian solusi yang selanjutnya bisa dengan cara self healing ataupun self hypnosis ataupun dengan hipnoterapi. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk merubah mindset, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Jadi orang yang anxiety disorder itu adalah orang yang hidup pada alam bawah sadar yang tidak sehat. Jadi dia ini hidupnya itu selalu dalam lamunan-lamunan, ya, dalam lamunan-lamunan, dalam pengalaman-pengalaman yang buruk, nggak bisa move on, intinya begitu. Sehingga dia ini meskipun hidup di dunia nyata, tapi pikirannya itu kayak nggak bisa ini loh, nggak bisa move on, flashback terus ke hal-hal yang negatif. Makanya setiap hari itu ditumbuhi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir gitu, yang berlebihan karena juga terlalu protektif kepada dirinya sendiri. Nah itu ya, bagaimana nanti caranya hipnoterapi, bagaimana caranya self healing ya, akan saya bahas di VT saya yang selanjutnya. Pokoknya simak terus ya, semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk yang membantu proses penyembuhan asam lambungnya nanti ya, obati lambungnya, obati pikirannya. Lambungnya obati dengan kedua madu ini, pilih aja salah satu ya, aslamkat ataupun madu istighfar, cari di keranjang kuning. Obati pikirannya dengan satu, bahagia, senang, dan kelola pikiran Anda dengan baik. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.